Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk siswa-siswi kelas 7 yang sekarang mesti kembali belajar secara online setelah melewati libur Idul Fitri kemarin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas bab tata surya berdasarkan dengan kisi-kisi yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, tadi juga kalian kan sudah mengerjakan beberapa soal kuisnya ya. Jadi, yuk sekarang kita sama-sama menyimak bagaimana penjelasan dari bab tata surya berikut ini ya. Di kisi-kisi itu eh, ada beberapa soal ya di materi tata surya ini. Dan pastinya Ibu ingatkan kembali di sini jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baiklah. Eee, di sini ada tentang gaya gravitasi ya. Di sini itu dikemukakan oleh Sir Isaac Newton yang mana bahwa dua benda yang memiliki massa akan terjadi gaya tarik-menarik yang disebut gaya gravitasi. Nah, di sini itu mengapa sih antar benda langit tidak saling bertumbukan? Ya, jawabannya itu gitu ya, karena adanya gaya gravitasi gitu ya. Jadi bumi berusaha menarik bulan ke arah bumi, namun bulan berusaha mempertahankan gerak lurusnya. Akibatnya bulan beredar mengorbit bumi, seperti itu. Nah, di sini juga ada tentang hukum pergerakan planet-planet yang dinamakan dengan teori heliosentris. Nah, di sini itu kan di dalam kisi-kisi juga ada ya, bahwa di sana itu kalian harus bisa memilih mana saja sih pernyataan yang tepat tentang teori heliosentris ini. Jadi, ya kalian harus bisa paham gitu ya. Yang pertama ya, dia itu dikemukakan atau teori ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus ya, bahwa dilihat dari gambar nih ya, teori bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan anggota-anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Jadi semua anggota tata surya itu beredar mengelilingi matahari. Jadi matahari yang berada di pusatnya gitu ya. Jadi planet-planet lain beredar mengelilingi matahari ya di situ. Jadi di sini ada kalau bahasa Inggrisnya sun at the center gitu ya. Jadi memang matahari yang menjadi pusat dari seluruh anggota tata surya saat mereka beredar gitu atau dikenal dengan berevolusi ya mengelilingi matahari. Seperti itu untuk teori heliosentris. Nah, yang kedua tentang hukum Kepler ya. Hukum Kepler itu ada 3, tapi yang ada di soal itu hanya hukum yang kedua. Jadi sebenarnya untuk hukum 1 dan 3-nya kalian bisa baca ya dari materi yang Ibu berikan, tapi untuk yang hukum Kepler yang kedua ini bisa kita lihat di sini dalam jangka waktu yang sama, garis yang menghubungkan planet dengan matahari selama revolusi planet tersebut akan melewati bidang yang luasnya sama. Maksudnya bagaimana sih? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Dalam jangka waktu yang sama, garis yang menghubungkan planet dengan matahari. Nah, ini itu matahari, ini itu planet ya. Jadi, garis yang menghubungkan antara planet dengan matahari itu yang ini. Gitu ya. Itu akan sama gitu ya, bidang yang ini, yang berwarna abu-abu ini akan sama dengan bidang yang berwarna abu-abu sebelah sini, gitu ya. Jadi luasnya itu akan sama. Itu hukum kedua Kepler ya. Selanjutnya di kisi-kisi itu ada tentang gerhana matahari total ya. Nah, lapisan matahari itu ya, yang terlihat gitu ya ketika gerhana matahari total, dia itu seperti mahkota, eee, tampak seperti mahkota gitu ya. Kan kalau mahkota itu berarti di luar nih ya. Kalau di situ, di sini itu bagian terluarnya ada korona, kemudian lapisan keduanya kromosfer, kemudian dilanjutkan fotosfer, dan yang paling dalam itu adalah inti atau core. Sehingga mana nih ketika dia itu mengalami atau sedang terjadi gerhana matahari total. Bagian mana gitu ya yang dapat terlihat seperti eh, mahkota, nampak seperti mahkota. Tadi clue-nya dari Ibu dia itu bagian terluar.
Oke, selanjutnya langsung membahas yang di kisi-kisi aja ya. Di sini fase-fase bulan katanya. Tapi sebelum itu, Ibu juga mau mengingatkan atau mau menunjukkan tentang manfaat rotasi bumi dan manfaat revolusi bumi gitu ya. Rotasi bumi itu sebenarnya apa sih gitu ya? Rotasi bumi itu adalah bumi berputar pada porosnya gitu ya. Jadi bumi itu berputar pada porosnya. Manfaatnya apa? Ada pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, misalkan ada di Indonesia itu ada WIB, ada WITA, ada WIT gitu ya. Terus gerak semu harian matahari dan benda-benda langit lainnya. Kemudian bumi menggembung di khatulistiwa dan memampat di kedua kutubnya, serta adanya perubahan angin. Jadi sifat dari rotasi bumi ini itu lebih kepada harian ya siklusnya, karena rotasi bumi itu mempunyai waktu berapa? Dia itu punya dia itu punya ini waktu untuk dia berrotasi ya. Biasanya itu dikenalnya sih 24 jam ya. Tapi sebenarnya itu tuh enggak 24 jam pure-nya gitu ya. Itu hanya pembulatan saja 24 jam itu, tapi aslinya itu adalah 23 jam 56 menit 4 detik ya, itu. Jadi dibulatkan itu menjadi 24 jam. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung ke manfaat revolusi ya. Kalau revolusi itu dia itu nah, bisa kalian lihat di sini ada perbedaan lamanya siang dan malam. Misalkan di benua Eropa, itu tuh setiap musim itu suka berbeda-beda ya. Maksudnya tuh lamanya siang dan malam itu lamanya ada cahaya matahari dan nggak ada cahaya matahari itu jadi suka beda-beda gitu ya. Kalau di Indonesia sih cenderung sama. Terus ada perubahan rasi bintang. Terus ada gerak semut tahunan matahari. Beda ya dengan yang rotasi tadi. Kalau rotasi itu gerak semunya itu harian, kalau ini tahunan. Ada perubahan musim dan penetapan kalender Masehi itu adalah akibat revolusi bumi atau manfaatnya revolusi bumi di kehidupan kita gitu ya. Orang-orang yang tinggal di bumi. Nah, ini juga ada ya di kisi-kisi akibat dari revolusi bumi. Nah, coba kita akan membedah maksudnya apa sih gambar di sini gitu ya. Penjelasannya saat revolusi, sumbu bumi selalu condong ke arah yang sama dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus terhadap ekliptika. Jadi ekliptika itu adalah bidang edar bumi atau gampangnya dari kata-kata ini bisa kalian lihat ya. Jadi bumi itu tuh enggak 90 derajat gitu loh tegak lurus, tapi dia tuh agak miring ya. Sehingga di sini itu ketika tanggal 21 Maret, equinox namanya ya. Siang berlangsung selama 12 jam di seluruh dunia. Ya, jadi di sini semuanya sama gitu ya. Tapi untuk musimnya di bumi utara atau bagian utara itu terdapat musim semi. Sedangkan di belahan bumi selatan dia musim gugur ya. Sekarang tanggal 22 Desember dinamakan solstice ya. Belahan selatan bumi mengalami siang terlama dalam setahun ya. Karena selatan itu kan yang bawah di sini nih. Jadi dia itu karena langsung kena sinar matahari jadi siangnya lebih lama gitu ya. Sedangkan bagian utara itu siangnya tersingkat. Nah, di sini musimnya juga bagian utara bumi itu musim dingin ya, sedangkan bagian bumi yang selatannya musim panas karena tadi siangnya jauh lebih lama. Selanjutnya, di sini 23 September itu equinox lagi ya, di mana siang berlangsung selama 12 jam di seluruh dunia.
ya. Tapi di sini bumi bagian utaranya mengalami musim gugur dan bumi bagian selatannya mengalami musim semi. Kemudian satu lagi ya di tanggal 21 Juni atau di sini itu solstice lagi, belahan utara itu mengalami siang terlama. Berarti kalau siangnya lama, dia musim panas. Sedangkan yang di bagian selatannya itu dia mengalami siangnya singkat, berarti musim dingin. Nanti ketika kalian ujian ada gambar seperti ini. Mudah-mudahan ingat nih tanggal-tanggalnya dan bagian bumi utara selatannya mengalami musim apa ya gitu. Terus siangnya lebih lama atau sama ya gitu. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Oke. Nah, di sini juga ada akibat revolusi bumi ya. Jadi ada gerak semu tahunan matahari bisa kalian lihat nih. Di sini itu kalau di Indonesia karena kita berada di garis khatulistiwa gitu ya, ada beberapa tanggal yang mana matahari itu tepat berada di garis khatulistiwa. Itu tanggal 21 Maret, 23 September gitu ya. Jadi itu tepat ada di garis khatulistiwa dan biasanya jauh lebih panas. Nah, sekarang Ibu juga ingin menjelaskan tentang fase-fase bulan ya. Di sini bisa kalian lihat. Bulan itu sebenarnya tidak bisa memancarkan cahaya sendiri ya. Jadi bulan itu bukan bintang. Yang bintang itu yang super bintang atau bintang terbesar itu adalah matahari. Jadi di sini bulan itu dia mendapatkan sinar matahari dari matahari gitu ya, namanya juga sinar matahari. Nah, bisa kalian lihat nih ketika ada sinar matahari, kemudian dia itu menyoroti bulan gitu. Nah, di sini ada beberapa fase ya bisa kalian lihat nih. Kalau bulannya itu hanya seperempatnya kena cahaya matahari, berarti namanya bulan sabit. Kalau misalkan di sini setengahnya, namanya bulan separuh gitu. Kalau 3/4-nya namanya bulan cembung. Kalau full kena sinar matahari namanya bulan purnama. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya tergantung dari letak bulannya. Kenapa di sini itu bulannya itu bisa berbeda-beda letaknya? Karena bulan itu mengalami 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, bulan itu berotasi atau berputar pada porosnya. Kemudian, bulan itu berevolusi atau mengelilingi matahari. Gerakan yang ketiga adalah bersama bumi mengelilingi matahari. Jadi, kalau planet mah bergeraknya cuma 2, berotasi dan berevolusi. Kalau bulan mah 3 kali. Udah mah berotasi, berevolusi, dan bersama bumi mengelilingi matahari. Sehingga dia itu kan letaknya tuh di mana-mana ya bisa berbeda-beda. Makanya tampak dari bumi itu, oh itu bulan sabit gitu. Oh itu bulannya separuh. Oh itu bulan cembung. Wah sedang bulan purnama itu diakibatkan karena sinar matahari yang kena ke bulannya itu berbeda-beda saat dia bergerak. Itu untuk fase-fase bulan ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, kalau misalkan full kena cahaya matahari namanya bulan purnama, kalau 3/4-nya bulan cembung, kalau setengahnya bulan separuh tuh ya. Terus kalau misalkan hanya seperempatnya atau hanya sebagian gitu ya, namanya bulan sabit. Itu untuk fase-fase bulan. Kemudian, nah ini dia. Ada juga ya di kisi-kisi tentang pasang surut air laut. Jadi untuk letak atau posisi bumi, bulan, dan matahari itu bisa menyebabkan pasang surut air laut gitu ya. Ketika di sini bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus ya, maka dinamakan pasang purnama. Tapi kalau saat bulan, bumi, dan matahari membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat dinamakan pasang perbani. Beda ya, kalau purnama mah lurus, kalau pasang perbani mah membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat ya. Nah, ini tentang gerhana matahari. Di sini juga ada
umbra dan penumbra, nih bisa kalian lihat ya. Kalau misalkan umbra itu dia bagian bayangan yang benar-benar bayangannya, tapi kalau penumbra itu dia tidak begitu menjadi bagian bayangan, tapi samar-samar gitu ya, bisa kalian lihat nih di sini. Umbranya di sini kalau untuk gerhana bulan, penumbranya di sekitarnya. Seperti itu. Ini tentang satelit, kalian bisa baca sendiri. Dan sudah sampai dengan slide terima kasih. Seperti biasa, jika masih ada materi yang belum dipahami, kalian bisa langsung menghubungi Ibu Tri. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan menyimak pembahasan kali ini. Semoga PAT kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.